Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling yang tertandong. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha sakti dan murah kasih. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Selamat pagi adik-adik, halo, apa kabar? Sebelum kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kembali Tuhan Yesus, kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami semua hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, IHMPT pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami, menyertai dan memberkati kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada selesainya. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, marilah kita membaca litani pujian kita yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Aku ingin selalu
Baik, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dalam ibadah IHMPT, Tuhan boleh memberkati kita di minggu hari ini. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur melalui persekutuan ibadah hari Minggu, persekutuan Taruna, Tuhan boleh memberkati kami, membangunkan kami dengan tubuh yang segar, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan saatnya untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mari berkati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh mengerti dan memahami setiap kehendak Tuhan melalui firman untuk kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Baik, adik-adik yang kekasih, kita buka firman Tuhan. Surat Efesus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Surat Efesus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, kita membaca bergantian. Ya, Ibu baca kata-kata yang ganjil, adik-adik yang di rumah baca yang genap. Kita baca firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayatnya yang ke-13 kita baca bersama-sama. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sekarang nih kita kan semuanya di rumah. Terus kalau ada waktu jalan-jalan, pasti semuanya ingin ke mall, ya kan? Kalau ke mall, apa sih yang kalian lakukan? Pasti mau pilih ini, ya kan? Mau pilih itu. Wah, kalau di mall mah banyak pilihan. Untuk supaya beberapa bulan ketika kita di rumah, kita bisa terobati dengan, ya
meskipun hanya melihat dan hanya memilih-milih, meskipun tidak membeli, tapi kita sudah senang ketika kita, oh iya, ada waktu untuk dalam perjalanan, ada waktu untuk jalan, meskipun semuanya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, tapi kan ada mal-mal yang juga tidak boleh, anak-anak harus pergi ke mall, begitu kan. Tapi kalau mungkin ke Indomaret masih ada, untuk ke Alfamidi masih ada. Atau adik-adik nih, sekarang juga sudah zamannya online nih kan. Mau beli buku, pasti milih nih. Harganya yang, pasti semuanya pingin yang paling murah, ya kan, nggak mau yang mahal. Dan kalau yang paling murah, kita juga harus berpikir loh adik-adik, kualitasnya. Kalau memilih sesuatu berarti harus kita pilih kualitas yang terbaik. Nah, begitu juga dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi indah yang ini. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang Filipus, pada orang-orang di Efesus. Jadi bagaimana ketika orang-orang di Efesus juga menjadi orang pilihan. Orang Efesus juga dipakai untuk bagaimana supaya mereka ketika dipilih oleh Tuhan, mereka juga bertanggung jawab dengan pilihan itu. Nah, apa yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada orang-orang di Efesus? Jadi adik-adik, kita semuanya sudah tahu nih ya kan, bagaimana ketika Paulus di dalam penjara. Apakah itu pilihan Paulus mau di penjara? Nggak mau. Paulus juga nggak mau di penjara. Ya kan, itu bukan pilihan. Tetapi bagaimana bahwa ketika Paulus di penjara, itu karena mereka melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, pekerjaan pemberitaan Injil itu tidak gampang. Dan ketika Paulus menyampaikan firman-Nya itu, dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi dan juga bukan orang-orang Yahudi. Atau nih adik-adik, ya orang-orang yang percaya kepada Kristus dan juga orang-orang yang nggak percaya. Nah, pasti banyak nih ya di sekitar kehidupan kita nih orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya toh? Di kehidupan adik-adik juga banyak, di tetangga-tetangga juga pasti ada. Nah, ini Rasul Paulus mengingatkan bagaimana bahwa ketika memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi, ini juga ada tanggung jawab sangat yang berat. Sehingga Paulus mengingatkan, memang kamu telah mendengar tentang tugas pelayananku. Aku dipercayakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik, tugas kepercayaan yang Allah berikan kepada Paulus ini adalah memang tugas yang luar biasa. Menjadi sukacita bagi Paulus. Nah, waktu kita dipercayakan, umpamanya nih, guru mempercayakan tugas kepada kita, pasti kita bangga. Dan dengan itu, kita berusaha nih, memberikan yang terbaik untuk ibu guru kita. Supaya nilainya juga menjadi baik, begitu kan. Nah, ini juga dilakukan oleh Paulus. Bagaimana Paulus juga benar-benar mempercayakan hidupnya. Meskipun dia sadari bahwa apa yang ia lakukan itu banyak orang yang nggak setuju, banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang nggak terima tentang pelayanan Paulus. Ya, adik-adik, apa yang kita kerjakan pasti ada resiko. Dan resiko itu pasti juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita kan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang nggak baik, resikonya nilainya nggak bagus. Ya toh, kita bangun terlambat, resikonya kita ketinggalan pelajaran atau kita ketinggalan Zoom meeting setiap paginya. Nah, resiko-resiko ini yang dihadapi oleh Paulus sehingga Paulus masuk ke dalam penjara. Dan dalam penjara itu dia mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa meskipun saya di penjara tetapi saya tidak akan pernah berhenti. Meskipun saya di penjara akan tetap terus melanjutkan dan menceritakan tentang bagaimana keajaiban dan tentang firman Tuhan yang sudah diberikan untuk kehidupan manusia. Nah, Paulus ketika dipanggil menjadi pelayan Tuhan, kita tahu dulu ceritanya. Nah, ya kan, sebelum dia menjadi Paulus,
Dia adalah Saulus yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika dia tidak percaya kepada Tuhan, dia membuat semua orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, semuanya ada dalam penderitaan. Tapi Tuhan tangkap dia dan dia menjadi pelayan yang sampai akhirnya dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Nah, kita belajar dari situ adik-adik. Nah, adik-adik juga dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayannya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk benar-benar bagaimana bahwa kita bertanggung jawab dalam setiap pelayanan itu. Nah, kita dipanggil. Nah, kita mungkin ingat ya lagu-lagu sekolah minggu kita. Tuhan memanggil namamu, ya kan? Tuhan memanggil namamu. Hai manusia, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Apa jawabannya adik-adik? Benar, ku jawab ya, ya, ya. Nah, ku jawab ya, ya, ya ini bukan hanya sekedar iya, iya. Tapi bagaimana bahwa jawaban ya ini adalah perlu tindakan. Ya kan? Jawaban ya, ya ini perlu bagaimana supaya kita juga melanjutkan melalui totalitas hidup. Ku jawab ya, ya ini berarti kita siap. Nah, siap apa? Bukan siap gerak. Bukan. Tapi kita siap untuk dipakai oleh Tuhan dalam panggilan itu. Sehingga itu kita bersyukur. Tuhan mengajarkan kita untuk kita bersyukur. Bersyukur Tuhan memberi kesempatan dalam kehidupan kita. Ya kan? Kita bersyukur bahwa Tuhan memakai seluruh totalitas kehidupan kita. Kita bersyukur Allah tidak memilih kita semuanya. Kita semua dipakai oleh Allah, bukan dipilih-pilih. Artinya dipilih-pilih begini adik-adik, mungkin ada yang nggak bisa bicara, itu nggak dipilih, nggak juga. Atau ada yang malu nih. Nah, tidak, Allah tidak melihat itu. Semuanya dipakai oleh Allah, semuanya dipilih oleh Allah untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan atau sebagai pemberita firman. Nah, adik-adik mari kita bersama-sama melihat bagaimana ketika Paulus diperhadapkan dengan tantangan. Mari kita lihat tantangan apa? Ayatnya yang ke-6. Orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Nah ini, orang-orang bukan Yahudi, ini tugas yang berat bagi adik-adik. Orang bukan Yahudi adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini mereka boleh percaya? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia boleh ikut menjadi bagian nih dalam kehidupan kita. Khususnya ketika kita bawa. Nah, berani nggak nih adik-adik nih mau bawa tetangga yang belum percaya kepada Tuhan? Ayo, pasti nggak berani ya karena takut. Takut nanti dimarahi sama orang tuanya anak itu. Takut kok dipaksa-paksa sih. Nah, bukan itu caranya. Jadi bukan caranya maksa, yuk ikut aku yuk. Bukan, tapi bagaimana sekarang melalui kehidupan adik-adik. Melalui kehidupan adik-adik yang mencerminkan menjadi contoh. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi bukti bahwa dengan kehidupan kita nih. Oh iya, tetangga itu mau, boleh enggak saya ikut? Oh ternyata kehidupan orang Kristen itu begitu ya. Menjadi saksi Tuhan itu bertutur sapa yang baik, ya kan? Menjadi saksi Tuhan itu menghargai yang tua dengan yang muda, ya kan? Menjadi saksi Tuhan itu apa lagi ya? Bagaimana dalam pergaulan kita tidak membeda-bedakan. Nah, tidak membeda-bedakan siapa yang kaya, siapa yang miskin. Nah, jadi adik-adik yang kekasih, tugas dan panggilan itu tadi udah bilang kan, tidak membeda-bedakan. Yang kaya dan miskin, tidak membeda-bedakan. Kita Kristen atau saudara-saudara kita yang Muslim, kita tidak membedakan itu. Dan ketika kita bergaul berarti kita dipanggil oleh Allah untuk semua. Semua kita benar-benar bersama-sama dalam melakukan sesuatu yang
baik. Nah, itu yang juga harus kita lihat bagaimana ketika Allah memanggil dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil, ada keselamatan yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Anugerah keselamatan ini yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, adik-adik. Nah, anugerah keselamatan inilah yang menjadi sumber kekuatan untuk kita bisa bersaksi karena kita punya harapan nih. Kalau kita bersaksi buat si A, si B, si C, si D, wah pasti nanti kita di surga deh dapatnya. Nah, itu yang jadi harapan kita. Jadi kita tidak lagi berpikir apa sih yang kita dapatkan ketika kita melakukan menjadi saksi Tuhan dalam penginjilan. Apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita dipanggil Tuhan menjadi saksinya. Jadi tidak usah berpikir itu lagi adik-adik ya. Jadi kita sudah tahu nih, anugerah keselamatan itu Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksinya melalui kehidupan kita, berarti kita sudah tahu, ya kan? Kita nanti dalam kehidupan kita punya tempat yang indah yang tersediakan dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita bersama-sama menyelesaikan setiap panggilan dalam kehidupan kita. Nah, kalau di sekolah itu kan ada ya namanya apa? Tutpurni. Nah, itu Tutpurni Handayani. Nah, kita juga di gereja ada 3 panggilan di gereja kita, ya kan? Diakonia, marturia, dan koinonia. Mari kita bersama-sama dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam pelayanan, dipanggil dalam kesaksian, dipanggil dalam saling bantu-membantu, semuanya dipanggil. Ketika kita dari gelap dipanggil menjadi terang, dan terang itu akan tetap bercahaya dalam setiap kehidupan kita. Nah, sekarang apalagi adik-adik nih, dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak teruna yang bertumbuh menjadi dewasa, dan dalam pertumbuhan itu kita semuanya dipanggil. Adik-adik semuanya diberi tanggung jawab nih. Tanggung jawab yang luar biasa Tuhan anugerahkan dalam setiap persekutuan adik-adik. Tinggal bagaimana sekarang adik-adik mau membuka hati untuk menerima panggilan itu, dan buka hati dengan panggilan itu kita menjadi saksinya. Tapi kita juga ingat ya adik-adik ya, seperti Rasul Paulus, dia sampai di penjara karena melakukan hal yang baik. Nah, mari kita akan hadapi, kita akan dibenci orang, ya kan? Kita tidak disukai orang, kita akan dijauhi orang, kita akan ditinggalkan orang karena melakukan yang baik untuk Tuhan. Tapi jangan pikirkan itu. Yang kita pikirkan sekarang perasaan Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan kalau kita tidak berbuat baik? Nah, iya kan? Bagaimana perasaan Tuhan kalau kita bertutur sapa yang tak bagus? Nah, bagaimana perasaan Tuhan kalau kita satu dengan yang lain saling membenci? Nah, pasti Tuhan marah. Tuhan gak suka itu. Nah, ketika Tuhan gak suka dan Tuhan marah, mari kita rubah totalitas kehidupan kita. Ketika kita dipanggil, ada satu kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan kesempatan itu, kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun orang membenci, meskipun orang tidak disuka, meskipun orang meninggalkan kita, tapi ingat, Tuhan Yesus selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia akan memberikan kekuatan kita, sehingga kita tidak akan pernah dipermalukan oleh orang-orang yang membenci kepada kita. Kita doakan mereka. Tuhan yang mengubah hati mereka. Kita doakan mereka supaya melalui hidup kita, melalui penginjilan kita, melalui rasa syukur kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan itu jugalah yang akan dinikmati oleh setiap orang melalui kesaksian kehidupan kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa hidup dan matiku hanya untuk Tuhan. Sehingga ketika kita diberi kesempatan, berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan,
tetap pakai masker. Kalau keluar rumah tetap pakai masker, pakai lengan panjang, sering cuci tangan. Maka semuanya itu menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang bersaksi lewat setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Selamat pagi ya Tuhan. Sekarang kami datang kepadamu untuk berdoa bagi teman-teman, kakak layan, dan orang tua kami, agar mereka selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta, majelis, dan semua pelkat yang ada di GPB Horeb. Berkati juga negara ini ya Tuhan, agar dapat kembali normal dan bisa melakukan aktivitas kembali. Ini doa kami ya Tuhan, yang jauh dari kata sempurna, tapi Engkau menyempurnakannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan kepada bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Semoga ya Tuhan Kau lindungi ya Tuhan, dan Kau jaga ya Tuhan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan dari penjahat maupun mara bahaya ya Tuhan. Semoga ya Tuhan bangsa dan negara kami ini adalah bangsa yang baik ya Tuhan, dan taat dan takut kepadamu ya Tuhan, karena bangsa dan negara kami ini adalah bangsa yang taat kepadamu ya Tuhan. Dan semoga bangsa dan negara kami ini ya Tuhan bisa menjadi bangsa yang baik ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga ya Tuhan, berkatilah ibadah online di rumah ya Tuhan. Semoga ibadah online ini bisa selalu berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan Kau buatlah ibadah online ini semoga baik-baik aja ya Tuhan, dan bisa berjalan terus ya Tuhan, dan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga ya Tuhan COVID-19 ya Tuhan yang lagi melanda di dunia ini ya Tuhan. Semoga ya Tuhan COVID-19 ya Tuhan Kau berikanlah penangkalnya ya Tuhan, maupun vaksinnya ya Tuhan. Semoga COVID-19 ini Kau angkat ya Tuhan, dan Kau redahkan ya Tuhan, dan tidak ada lagi COVID-19 di dunia ini ya Tuhan. Dan semoga juga ya Tuhan COVID-19 ini bisa menjadi pelajaran maupun kemurkaan-Mu ya Tuhan terhadap umat-umat-Mu ya Tuhan, dan semoga COVID-19 ini bisa menjadi pelajaran buat kami ya Tuhan. Tuhan, doa ini kurang sempurna, maka kami aturkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my hearts to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap berkat yang senantiasa Kau curahkan dalam hidup kami setiap harinya. Kini Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini, semoga kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayan karya kasih-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baiklah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Pulanglah dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengentaran dan penjagaan daripada Roh Kudus menjaga, memberkati, menaungi kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya.